Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Berwanto. Saya adalah orang biasa. Saudaraku, apakah benar bahwa akhirnya Anies Rashid Baswedan setelah gagal terpilih menjadi calon presiden RI, pada akhirnya dia ditinggal pergi oleh seluruh partai koalisi? Saudaraku yang berbahagia, proses mekanisme 5 tahunan pergantian kekuasaan dengan melalui pemilu yang dilakukan secara serentak itu adalah melakukan pemilihan terhadap calon penyelenggara negara. Pertama yang diperebutkan oleh seluruh partai politik itu adalah para calon anggota DPR RI, baik yang di pusat maupun di daerah, baik itu di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan berikutnya adalah yang diperebutkan oleh partai politik adalah persaingan perebutan untuk menangkan pertarungan calon presiden. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Anies Rashid Baswedan salah satu tokoh yang sangat fenomenal yang mencalonkan diri sebagai calon DPR RI berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, dan beliau bukan berasal dari unsur partai politik, tetapi dia adalah sebagai seorang putra bangsa yang terbaik yang diusung oleh beberapa partai politik. Nah, partai politik yang tergabung dalam koalisi yang mengusung isu perubahan seperti Nasdem, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan juga didukung oleh partai pendatang baru, yaitu Partai Umat. Keempat partai pendukung Anies Rashid Baswedan ini di dalam pertarungan pemilu secara serentak ini masing-masing telah memperoleh kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi yang cukup signifikan di DPR RI. Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa juga telah menempatkan beberapa kadernya di DPR RI. Dan termasuk juga Partai Nasdem juga mampu menempatkan beberapa kadernya menempati posisi di DPR RI. Sedangkan Partai Umat pun tidak kalah juga. Partai Umat mampu menempatkan beberapa kadernya untuk duduk di badan legislatif di daerah, khususnya di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Tampaknya dalam proses pemilu kali ini terlihat bahwa partai-partai politik itu telah meraih kekuasaan, khususnya di badan legislatif, di DPR RI, di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten kota. Sebentar lagi akan menyongsong perhelatan perebutan kekuasaan pemerintahan daerah. Perebutan kekuasaan posisi gubernur, wakil gubernur di tingkat provinsi, dan perebutan kekuasaan di tingkat kabupaten, bupati dan wakil bupati, dan wali kota beserta wakil wali kota. Tidak lama lagi, partai politik akan lebih terkonsentrasi untuk merebut berbagai macam struktur kekuasaan yang ada di pemerintahan daerah, di mana pilkada kali ini juga dilakukan secara serentak. Nah, konsentrasi yang dilakukan secara penuh oleh partai politik secara tidak langsung merubah orientasi dan konsentrasi untuk merebut posisi pimpinan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Pada akhirnya, calon presiden, yaitu Saudara Anies Rashid Baswedan, yang dalam proses pemilu kali ini belum berhasil untuk menduduki jabatan presiden. Dia akan melakukan apa dan berada di mana? Pada akhirnya, Anies Rashid Baswedan, jika tidak melakukan langkah-langkah tertentu, langkah-langkah politik, dia akan berada dalam kesendirian. Posisi ini sangat disayangkan jika itu terjadi. Oleh karena itu menurut saya, banyak beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh
Anies Baswedan. Satu adalah melakukan take over terhadap beberapa partai politik yang pernah mengusung Anies sebagai calon presiden. Tetapi peluangnya ada, partai yang bisa diambil alih atau di take over adalah Partai Nasdem. Itu pun jika Surya Paloh memberikan kesempatan kepada Anies Rashid Baswedan untuk memimpin partai politik Nasdem. Pilihan berikutnya adalah mendirikan partai politik. Jika Anies Rashid Baswedan mendirikan partai politik, menurut saya itu adalah merupakan pilihan yang pasti akan memberatkan. Karena mendirikan partai baru sudah pasti partai baru tidak bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk maju di kontestasi pada pemilu 5 tahun yang akan datang. Dan dia harus melakukan pertaruhan politik dan segala sumber daya yang dia miliki. Kemudian yang berikutnya, pilihannya adalah mendorong berbagai macam civil society organisasi, apakah itu organisasi berbasis pada keagamaan, ataupun organisasi yang berbasis pada fungsi atau kegiatan-kegiatan fungsional lainnya. Pilihan ini tentu sangat sulit. Terkecuali Anies Rashid Baswedan mengikuti jejak langkah sebagaimana dilakukan oleh Prabowo Subianto. Tetapi dengan catatan bahwa yang perlu diingat, Prabowo Subianto memiliki kendaraan partai politik, Partai Gerindra. Sementara Anies Rashid Baswedan tidak memiliki partai politik. Kegagalan dia untuk meraih posisi dan memenangkan pertarungan di dalam pemilihan calon presiden itu luar biasa. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh saudara Anies Rashid Baswedan tentu harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Saya tidak berpretensi bahwa proses-proses politik lainnya tidak bisa dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Tetapi real politik, seluruh partai politik akan selalu berusaha untuk merebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang sangat rumit dan penuh dengan segala daya upaya adalah pada saat pemilu. Partai politik selalu akan bersikap pragmatis ketika ada pilihan untuk melakukan atau untuk merebut posisi tertentu di pemerintahan. Sehingga saya duga bahwa ketika ada sebuah tawaran yang diberikan oleh presiden terpilih kepada salah satu partai politik, kalau kita lihat dalam konteks tujuan partai politik adalah untuk meraih kekuasaan, tentu kesempatan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh partai politik untuk meraih kekuasaan jika diberi kesempatan, apalagi itu diberikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, bahkan Partai Keadilan Sejahtera pun, termasuk juga Partai Umat, jika diberi kesempatan ditawarkan untuk posisi tertentu di kabinetnya, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pasti dia akan membuka diri, dan menurut saya pasti akan diterkam seperti macan sedang kelaparan. Itulah langgam partai politik. Demikianlah, ini hanya sekedar prediksi, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi toh pada akhirnya sang petarung pun, jika dia gagal memenangkan pertarungan, dia akan berada dalam kesendirian sebagai sebuah konsekuensi logis sebuah perebutan kekuasaan. Ada yang menang dan ada yang kalah. Demikian, salam, sampai jumpa kembali untuk Indonesia masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.